Halo semua, kembali lagi bersama Sanaksel. Tidak terasa tahun 2025 sudah masuk di bulan Februari. Artinya kita akan memulai gelaran pameran otomotif nasional yang pertama yaitu adalah IMS. Setelah itu nanti akan ada Gias dan nanti akhir tahun 2025 ditutup dengan GCAW. Mengusung tagline yaitu Your Infinite Autotainment Experience memungkinkan para pengunjung IMS bisa melihat berbagai kendaraan terbaru, tapi juga bisa sambil untuk menikmati atraksi hiburan menarik yang ada di IMS Infinite Life. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan apa saja yang akan ada di IMS 2025 dalam judul Overview IMS 2025. Selanjutnya kita akan bahas ada apa saja yang akan saya bahas dalam video ini. Sebenarnya tidak jauh dengan overview-overview yang pernah saya buat sebelumnya ya, baik itu IMS, GIAS, ataupun GJAW, itu isinya sebenarnya masih cukup mirip. Jadi saya akan bahas dari sisi bagaimana pamerannya itu seperti apa, kemudian adalah tiketnya ada apa saja, dan untuk tahun ini di IMS 2025 ada yang baru yaitu adalah IMS VIP Hospitality. Kemudian di sini ada untuk pesertanya, ada siapa saja, dan yang terakhir kita akan masuk ke yang namanya section yang akan selalu kita tunggu, yaitu adalah expected cars appear, di mana saya akan membahas uh, kendaraan apa saja yang bakal kira-kira bisa kita lihat atau meluncur di sana. Baik itu yang sifatnya sudah dijual, ataupun nanti yang cuman untuk perkenalan pasar, ataupun dia sifatnya sebagai feature product. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama yaitu adalah exhibition information. Untuk lokasinya ini tidak pernah berubah ya, jadi tetap selalu di G-Expo Kemayoran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal penyelenggaraannya tidak jauh dengan tahun lalu. Jadi untuk tahun ini itu penyelenggaraan ada di tanggal 13 sampai 23 Februari 2025. Jadi memang beda beberapa hari ya, cuma beda 2 hari kalau saya nggak salah ingat. Karena kalau tahun lalu itu IMS 2024 itu 1 hari setelah pemilu 2024. Kemudian untuk tanggal buka pameran ya maksud saya atau jam bukanya, untuk weekdays dan weekend sebenarnya tidak ada perbedaan. Jadi untuk jam buka dan di weekdays dan weekend itu sebenarnya masih sama, tapi untuk di premium day atau tanggal 13 Februari 2025 itu dia ada sedikit perbedaan. Jadi biasanya kalau hari pertama itu buka di jam 5, di tahun ini infonya buka dari jam 1 siang. Jadi dari jam 1 sampai jam 9 malam kalian udah bisa masuk nikmatin IMS 2025 hari pertama. Jadi ini menarik banget ya buat kalian yang pengen nggak mau ketinggalan, mau datang lihat ada launching apa di hari pertama barengan sama media, bisa langsung datang di tanggal 13 Februari 2025. Tapi untuk jadwal ini juga nanti bisa berubah ya sewaktu-waktu ya. Jadi nanti kalian langsung cek ke akun Instagramnya IMS. Di akun Instagramnya nanti kalau ada informasi yang lebih update dari mereka, bisa kalian langsung cek aja di akun Instagramnya IMS. Kemudian selanjutnya adalah dari soal tiket. Jadi tiket IMS 2025 sendiri itu sebenarnya secara garis besar tetap dibagi dalam 2 jenis, yaitu adalah IMS regular ticket dan IMS Infinite Life Ticket. Dan khusus untuk tahun ini itu ada penambahan satu jenis lagi yaitu ada namanya adalah VIP Hospitality Ticket. Jadi ini adalah suatu service yang diberikan oleh pihak IMS itu baru ya karena di sini kalian bisa membeli tiket dalam 3 jenis yaitu silver, gold, dan platinum dengan memiliki benefit yang ala sultan kalau kita boleh sebut. Dan setiap tier ini dia punya benefitnya masing-masingnya. Nanti akan saya jelaskan tersendiri dalam slide video ini juga. Yang pertama adalah IMS regular ticket, itu adalah tiket yang hanya mengcover tiket pamerannya saja. Jadi kalian beli tiket ini artinya kalian hanya bisa datang ke area pamerannya di IMS Exhibition Area. Tapi kalau misalnya kalian mau sekalian ikutan nonton performnya, itu kalian harus beli tiket yang IMS Infinite Life Ticket. Jadi tiket ini sudah tercover tiket exhibitionnya dengan tiket Infinite Life Area. Dan Infinite Life Area ini dia mulai dari setengah 7 sampai jam 10 malam ya biasanya. Dan biasanya itu memang IMS Infinite Life itu memang di awal dia ada perform dulu ya. Jadi ada atraksi-atraksi seperti stuntman show dan lain-lain itu tiap hari juga beda-beda.
Baru habis itu ada konser musiknya yang sesuai dengan hari-harinya. Dan mungkin ada yang bertanya, bisa nggak kalau saya beli IMS regular tiket terus tiba-tiba saya berubah pikiran mau nonton? Misalnya pas lihat performnya, wah menarik nih siapa yang nonton gitu. Jawabannya, kalau tahun lalu sebenarnya bisa. Jadi kalau tahun lalu itu ada penawaran, jadi kalau kalian misalnya pegang tiketnya IMS regular aja, terus kalian mau upgrade, itu ada sistem namanya upgrade on the spot. Tapi tersedia atau enggaknya, itu kalian langsung harus cek on the spot, karena tergantung dari kondisi di sana ya. Kadang-kadang mungkin nggak ditawarin, tapi juga bisa jadi ditawarin. Jadi kalian bisa coba langsung kalau misalnya memang tiba-tiba berubah pikiran pas di IMS nanti mau upgrade tiketnya jadi Infinite Life, bisa langsung ke area ticketing Infinite Life untuk tanyain apakah tiketnya bisa di-upgrade atau enggak. Kemudian bagaimana cara belinya? Untuk cara belinya sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan tahun lalu. Untuk pembelian tiket IMS dan IMS Infinite Life Ticket itu bisa dibeli di website diandraticket.com atau kalian bisa download aplikasi BBO. Jadi tinggal nyamannya kalian, kalian lebih suka beli dari mana. Mau beli on the spot sebenarnya juga bisa ya, tapi kalau saya sih lebih nyaranin beli langsung di web, itu jauh lebih enak, lebih nyaman, dan juga nggak perlu ribet. Kemudian dari soal harga tiket. Untuk harga tiket sendiri tidak ada perubahan ya. Untuk IMS regular ini tidak ada perubahan. Jadi untuk harga di Premium Day atau di tanggal 13-nya itu di 150.000, untuk weekday di 50.000, untuk di weekend itu di 90.000. Jadi harganya masih sama. Untuk IMS Infinite Life ini dia harganya sudah harga reguler ya. Ini bukan harga presale lagi. Jadi ini udah harga reguler. Karena waktu reguler itu kalau nggak salah weekday-nya 100, untuk weekend-nya itu 150. Tapi sekarang ini udah harga reguler, weekday-nya 150.000 dan weekend-nya di 190.000. Dan khusus untuk tanggal 13 dan 14 Februari itu dia tiketnya dia punya harga yang berbeda. Jadi tanggal 13 ini dia harganya 200.000 dan tanggal 14 Februarinya itu di 250.000. Dan perlu kalian ketahui, untuk IMS Infinite Life Ticket ini pembelian tiketnya kalian harus tentuin kalian mau hari apa. Jadi sangat disarankan untuk cek dan recheck ya sebelum kalian beli, karena IMS Infinite Life ini tiketnya dia per hari. Jadi dia bukan seperti IMS regular tiket yang kalau kalian buka di website Diandra itu weekday, kalian tinggal pilih weekday aja, kalian nggak perlu tentuin tanggalnya, yang penting kalian datang di area hari weekday tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang ada di bagian bawah ini. Jadi kalau IMS Infinite Life Ticket ini dia beda-beda ya, jadi tiap hari itu beda. Kayak contoh misalnya tanggal 13 Februari itu yang perform adalah Raisa. Terus tanggal 14 Februarinya itu eh, orkestra ya, kalau saya nggak salah ingat ya, tapi saya lupa nama orkestranya siapa. Dan misalnya di hari lainnya tuh ada Kahitna, ada The Changcuters, dan lain-lain ya. Jadi kalian bisa cek langsung schedule-nya di antretiket.com atau di BBO, itu ada schedule-nya siapa yang perform. Kemudian untuk hari Jumat, biasanya kalau IMS itu dia dulu ya, itu dihitung sebagai weekday. Mulai tahun ini itu sudah dihitung sebagai weekend. Jadi dia sudah mengikuti GIAS ya. Jadi weekend itu dihitung dari hari Jumat sampai hari Minggu ya. Jadi weekday-nya sekarang cuma hari Senin sampai hari Kamis aja. Selanjutnya kita akan membahas terkait VIP Hospitality Ticket yang ada di IMS 2025. Jadi tiket VIP IMS 2025 ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada Silver Pass, Gold Pass, dan Platinum Pass. Untuk yang Silver Pass, ini untuk akses ke pameran IMS-nya ini kalian dapat tapi cuma di weekend saja. Jadi kalian dapat di tanggal 14 sampai 16 Februari dan di tanggal 21 sampai 23 Februari. Jadi kalian total hanya dapat 6 kali akses. Berbeda dengan Gold Pass dan Platinum Pass yang aksesnya ini sudah dapat dari hari pertama. Jadi hitungannya kalau kalian beli VIP Hospitality yang Gold atau Platinum, itu kalian udah dapat akses langsung dari hari pertama. Jadi bisa benar-benar nikmatin experience IMS dari buka, dari awal sampai dia tutup di tanggal 23 Februari. Dan untuk Infinite Life itu baru bisa didapatkan kalau kalian beli tiketnya yang minimal Gold Pass ke atas ya. Kemudian di sini untuk fasilitas, di sini diberikan VIP Lounge, kemudian ada VIP Tribun IMS Drift, dan VIP area IMS Infinite Life. Kalau kalian beli tiketnya minimal Gold Pass ke atas ya untuk yang Infinite Life ini.
Tapi untuk semua tier itu dia dapat ya, VIP Lounge dan VIP Tribun IMS Drift. Kemudian untuk valet dan area parkir itu nanti juga kalian akan dapat parkir khusus dan valet ya di semua tier tiket yang kalian beli ini. Kemudian untuk opening ceremony, jadi nanti kalau kalian beli tiketnya minimal kelasnya Gold Pass ke atas itu udah dapat benefit ini ya, opening ceremony. Opening ceremony itu adalah acara pembukaan ya, pembukaan IMS 2025. Biasanya acara ini tuh biasanya cuma bisa diikuti oleh media biasanya ya, media yang biasanya ikut acara seperti ini. Tapi di tahun ini kalau kalian pembeli tiket VIP Hospitality itu berhak juga ikut kesempatan menonton opening ceremony ini. Kemudian di sini juga dapat akses ke pedok ya buat IMS Drift karena IMS itu pasti banyak program-program supporting yang berjalan. Salah satunya adalah IMS Drift. Dan infonya ini jalannya di hari Sabtu dan Minggu ya. Cuman saya kurang tahu apakah dia jalan di hari Minggu, Sabtu Minggu pertamanya atau yang keduanya pada saat 22 dan 23 itu. Nanti kalian bisa coba cek jadwalnya pada saat kalian mau beli tiket VIP Hospitality ini. Dan untuk Silver dan Gold ini dapat 1 hari, tapi khusus untuk yang Platinum dapatnya 2 hari. Kemudian untuk jalur test drive dan test ride, jadi kalau kalian misalnya datang ke IMS tujuannya kalian mau test drive atau test ride kendaraan, itu kalian dapat jalur sendiri. Tapi teknisnya bagaimana, sistemnya bagaimana, nanti kalian juga harus pastikan langsung ke IMS-nya sistem matikannya ini seperti apa, karena mungkin ada area tersendiri atau prosedur yang berbeda, itu nanti kalian harus tanyakan langsung ke pihak IMS-nya. Kemudian untuk closing ceremony itu kalian juga dapat ya, untuk yang minimal Gold Pass ke atas, ini menarik banget buat nonton closing ceremony-nya. Dan khusus untuk Platinum Pass, ini ada 2 benefit yang nggak dimiliki sama tier-tier lainnya. Yang pertama adalah kalian dapat namanya adalah tour eksklusif dengan toko otomotif Indonesia. Dan itu sudah ditentukan ya oleh pihak IMS, yaitu bersama Mas Den Dimas dan Om Fitra Eri. Jadi kapan lagi ketemu dengan 2 YouTuber besar, jalan-jalan keliling IMS ditemenin oleh mereka berdua, sekaligus juga dapat ilmu baru dan insight baru pada saat jalan-jalan bersama mereka. Dan yang terakhir adalah meet and greet dengan artis IMS Infinite Life. Ini juga khusus untuk Platinum Pass dan tapi untuk ketentuannya bagaimana, teknisnya bagaimana, itu nanti silakan kalian tanyakan langsung ke pihak IMS-nya pada saat kalian memang mau beli tiketnya. Dan bagaimana cara beli tiketnya? Untuk IMS VIP Hospitality ini memang agak sedikit berbeda dengan tiket IMS reguler dan Infinite Life. Jadi untuk pembeliannya ini dia harus langsung kontak ya ke WhatsApp-nya IMS. Ini ada nomor teleponnya, udah saya tulis ya di video ini. Jadi nanti silakan langsung kalian hubungin aja ke pihak IMS-nya. Nanti kalian sampaikan saja kalian mau beli tiket hospitality yang tier apa, dan nanti kalian akan dipandu untuk pembayarannya seperti apa. Dan kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut seputar benefitnya atau bagaimana hal-hal lainnya, itu kalian bisa langsung tanyakan ke pihak IMS-nya melalui WhatsApp. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang namanya pesertanya atau brand partisipannya. Jadi untuk pesertanya ini sebenarnya nggak jauh beda dari tahun lalu ya, nggak jauh beda dari tahun lalu. Tapi mungkin kalian nanti akan melihat beberapa penambahan sedikit ya. Dari sisi ini yang slide pertama ya, slide pertama dari passenger car. Peserta-peserta reguler ya, seperti Toyota, kemudian nanti ada Toyota ya, Toyota, Daihatsu, Honda itu dia sudah pasti ada ya di sini ya. Kemudian ini juga ada yang baru nih, Ion. Ion ini pertama kali akan melantai di IMS 2025 ya, setelah debut pertamanya di Gias 2024. Untuk BYD ini jadi kali kedua ya, karena BYD itu pertama kali melantai di IMS di tahun lalu. Tapi selebihnya untuk yang lain-lain ya, kayak MG, Chery, Hyundai, Mini, Mitsubishi, ini bareng BMW pasti bareng sama Mini ya. Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling ini udah peserta reguler ya, tiap tahun pasti ikut. Dan di sini ada new passenger car area. Ini sebenarnya kita nyebutnya adalah peserta-peserta yang sebenarnya tahun lalu ada mungkin yang ikut, tapi ada juga yang nggak ikut sama sekali. Jadi seperti contoh kayak Bike ya. Bike ini dia kali pertama ya ikut IMS ya. Ini kali pertama. Kemudian untuk DFSK ini sebenarnya tahun lalu diwakili oleh Ceres ya. Tahun lalu itu sebenarnya ada Ceres tapi DFSK-nya nggak ada. Kemudian Denza ini juga pertama kali akan melantai di IMS ya, karena dia baru launching Denza D9 di bulan Januari kemarin. Ini sub brand mewahnya dari BYD ya.
Kemudian ada Citroen. Ini sebenarnya untuk Citroen, Nissan, Kia, kemudian untuk Audi dan Volkswagen ini sebenarnya dia masuk dulu tuh di Indomobil Plaza kalau tahun lalu. Bahkan tahun lalu sebenarnya ada Land Rover, tapi tahun ini ternyata sepertinya nggak masuk ya untuk Land Rover ya, karena infonya untuk masing-masing dari booth bawaannya Indomobil ini dia dibuat masing-masing sendiri-sendiri. Jadi berbeda dengan IMS 2024 itu ada namanya booth Indomobil Plaza, di mana semua brand yang undernya Indomobil dikumpulkan jadi satu tempat di dalam satu booth itu. Tahun ini konsepnya agak beda, dia dibuat jadi masing-masing booth. Jadi agak berbeda ya. Kemudian di sini ada GWM atau Great Wall Motor, ini juga pertama kali akan melantai di IMS ya, sebelumnya di Gias. Jaiku dan Jetour juga sama, ini juga pertama kalinya mereka akan melantai di IMS ya di tahun ini. Untuk Kia itu tahun lalu sebenarnya ada. Maxus ini juga baru tahun ini. Untuk Mazda ini sebenarnya dia setahu saya tahun lalu nggak ikut ya, tapi 2 tahun yang lalu sempat ikut ya kalau saya nggak salah ingat ya. Saya agak-agak lupa karena Mazda itu pernah ikut tapi dia memang ada absen juga setahu saya. Kemudian ada Neta. Neta ini sebenarnya kalau saya nggak salah ingat dia tahun lalu nggak ikut ya. Tahun lalu Neta nggak ikut setahu saya. Tapi koreksi aja kalau misalnya saya salah ya, karena saya agak-agak lupa juga. Kemudian ada Nissan, Ceres, dan Finfast. Finfast ini juga kali kedua ya, karena dia melantai di IMS itu di tahun lalu pertama kali mengenalkan brandnya juga ke Indonesia. Dan yang terakhir adalah VW atau Volkswagen. Dan untuk pesertanya ini sebenarnya menurut pihak IMS itu infonya masih ada 2 brand yang belum tahu. Tapi sebenarnya waktu press conference tanggal 4 Februari kemarin, itu hanya terjawab 1 dari 2, yaitu adalah Honri. Jadi kita belum tahu satunya lagi siapa. Mungkin nggak jadi atau tiba-tiba nanti ada kejutan di IMS, kita nanti akan lihat saja. Lanjut soal floor plan. Untuk saat ini hingga video ini turun ya, ini video saya shoot 6 hari sebelum IMS ya. Jadi saya belum dapat official floor plan ya dari IMS. Saya udah coba akses webnya tapi ternyata belum ada sampai sekarang. Kemungkinan besar baru akan diturunkan mendekati benar-benar hari penyelenggaraan IMS. Jadi di sini saya akan coba jelaskan secara singkat aja soal floor plan-nya. Ini diambil pada saat media gathering ini dari setir kanan official. Jadi secara areanya sebenarnya ini tetap sama ya. Jadi area yang ada di sini tuh sebenarnya tetap sama. Yang sedikit berbeda adalah di sini ada namanya adalah Gambir Expo. Jadi Gambir Expo ini sebenarnya adalah area baru yang belum pernah dieksplor oleh pihak IMS, tapi tahun ini dipakai buat penyelenggaraan IMS. Dan jadi nanti di sini ada beberapa supporting brand yang ada pasang booth di sini. Sekaligus juga ada Temin ya. Jadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia itu nanti ada area sendiri di area Gambir Expo ini. Jadi buat nunjukin hasil karya dari Temin itu ada apa saja dan juga inovasi atau teknologi yang mereka miliki buat Indonesia. Itu ada di bagian sini. Tapi selebihnya ini masih sama ya. Jadi di sini kayak passenger car areanya masih sama semua. Kecuali yang di atas ini. Di atas ini beda ya. Jadi area ini dia jadi area mobil sendiri ya sekarang ya. Kalau dulu ini sharing ya. Dulu ini dia sharing sama motor kalau saya nggak salah ingat. Tapi motor itu digeser ke sebelah kanan. Jadi sekarang mobil ada sendiri di bagian sebelah sini. Jadi kira-kira seperti itu ya untuk layoutnya. Jadi memang saya belum dapat layout finalnya. Jadi istilahnya pesertanya kayak misalnya contoh di depan ada siapa, di belakang ada siapa. Nah itu belum ada. Tapi nanti kalau memang sudah ada update dari pihak IMS-nya, sudah official, nanti saya akan taruh di community tab saya. Jadi nanti kalian bisa subscribe aja channel YouTube saya, langsung cek di tab community-nya saya. Nanti kalau sudah mendekati penyelenggaraan IMS, nanti pasti akan saya update atau sesegeranya pihak IMS sudah memberikan update official floor plan-nya. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian namanya adalah expected cars appear. Jadi seperti biasa saya akan membahas ya kendaraan apa saja yang akan ada di IMS 2025 yang sifatnya itu launching atau sifatnya itu perdana di pameran otomotif nasional ataupun cuma sekedar konsep ataupun cuma dipajang untuk melihat feedback pasar ataupun dia sifatnya sebagai future product. Jadi kemungkinannya itu macam-macam. Dan informasi yang saya dapatkan ya dari section ini itu dia sumbernya pertama dari press conference di tanggal 4 Februari, kemudian bisa dari sosial media masing-masing brand, kemudian dari artikel di media massa ataupun informasi yang beredar di sosial media ya.
Dan informasi ini juga masih bisa bertambah sampai mendekati penyelenggaraan IMS ya. Jadi memang pasti nanti ada yang mungkin bertambah atau nanti mungkin ada yang berubah atau bagaimana, itu memang pasti akan terjadi. Tapi setidaknya kalian memiliki gambaran sebelum datang ke IMS, kalian mau lihat apa saja, dan mungkin kalian udah siap-siap mau SPK apa itu juga bisa aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke section brandnya ya. Dan oh ya, saya lupa untuk nambahin. Jadi untuk membaginya, karena tadi saya nggak punya floor plan ya. Jadi saya nggak punya floor plan yang ofisialnya. Jadi saya akan bagi based on 2 kontinen, yaitu adalah Asia sama Eropa. Untuk Amerika tuh nggak ada ya, karena Ford itu nggak ikut dan Jeep juga belum ada konfirmasi mereka akan ikut meskipun Jeep itu udah diambil sama Indomobil Group. Sekarang kita bahas aja ke bagian Asia. Ini kita mulai dari Toyota. Toyota itu menurut informasi mereka akan meluncurkan 2 mobil elektrifikasi baru dan 1 line up baru. Dan 2 mobil elektrifikasi baru yang saya bisa tebak-tebak itu kemungkinan adalah Veloz dan Vios Hybrid. 2 mobil ini cukup santer terdengar rumornya sejak tahun lalu karena sempat bocor di dalam dokumennya Kemenperin untuk pendaftaran NCKB ya kalau saya nggak salah ingat ya. Dan apakah mungkin Toyota akan menggunakan momen ini untuk mempersiapkan insentif PPN BMDTP hybrid ya, karena kalau yang seperti kita tahu insentif hybrid sampai sekarang memang belum ada kejelasan dari pemerintah, karena info yang terakhir saya dapatkan Kemenperin meminta untuk mendaftarkan kendaraannya ya, ATPM itu daftarkan kendaraan hybrid mereka, tapi memang belum keluar ketentuannya apakah harus TKDN-nya sekian persen atau ada ketentuan lainnya, itu memang belum ada. Tapi bisa saja Toyota menggunakan momen ini buat meluncurkan 2 mobil tersebut, sehingga nanti ketika dia launching, peraturannya sudah keluar, nanti bisa langsung dapat insentif hybrid. Dan satu line up lagi yang dikatakan baru ya oleh Toyota ya di press conference, itu saya jujur agak sulit untuk tebak, tapi kemungkinan besar adalah Camry generasi terbaru yang sebenarnya sudah santer terdengar karena sudah launching di Thailand dari tahun lalu, harusnya nggak lama lagi masuk Indonesia. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian Honda. Untuk Honda, di sini kita ada 2 ya. Jadi kita dapat info nih, bukan 2 sih, 1 ya. Jadi ada 1 mobil elektrifikasi baru dan itu clue-nya adalah mobil listrik. Jadi saya menebaknya adalah Honda HR-V listrik atau Honda eN1. Dan ada 1 line up special edition juga yang akan dikenakan oleh Honda di IMS 2025. Dan selain itu kita nanti juga akan lihat Honda City Hatchback RS Facelift. Ini perdana juga ya di pameran otomotif nasional. Jadi ini tanpa seremoni tiba-tiba meluncur. Nah ini kalian bisa langsung datang lihat ke IMS 2025 buat City Hatchback RS Facelift ini. Kemudian selanjutnya dari Suzuki. Ya, ternyata tidak diduga-duga ya, ada mobil konsep di IMS 2025. Kalau kalian ingat tahun lalu di IMS 2024 ada dari Hyundai yang bawa Ioniq 9 konsep ya, Ioniq 9 konsep kita nyebutnya. Suzuki ternyata bawa mobil konsep, yaitu adalah Suzuki EWX konsep. Mobil ini sebenarnya adalah Wagon R versi listrik kalau kata orang ya, cikal bakalnya. Dan mobil ini pertama kali diperlihatkan ke publik itu pada saat Japan Mobility Show 2023. Jadi sudah hampir 2 tahun yang lalu ya. Dan ini pertama kalinya ada di Indonesia. Jadi ini menarik banget ya nanti buat kalian lihat di IMS 2025. Setidaknya ada mobil konsep itu adalah sudah menjadi hal yang sangat bagus ya. Karena sejujurnya saya cukup kangen IMS itu harusnya memang ada mobil konsep tapi ternyata sempat ada masa di mana mobil konsep itu nggak ada di IMS. Selanjutnya dari Mazda, Mazda sudah dipastikan mereka akan lebih fokus ke Mazda CX-80 PHEV karena memang ini juga jadi kendaraan baru yang mereka launching ya pada saat bulan Januari kemarin. Jadi kita akan pertama kali juga lihat di pameran otomotif nasional. Kemudian ada Nissan. Untuk Nissan ini ada X-Trail e-Power. Jadi ini kemungkinan ya, ini sifatnya kemungkinan karena X-Trail e-Power ini sebenarnya sudah dikenalkan ya ke media waktu sekitar bulan Januari juga kalau saya nggak salah ingat itu sempat dikenalkan ke media di test drive juga. Jadi kita akan lihat apakah mobil ini akan melantai di IMS 2025 sebagai awal perkenalan ya. Jadi belum dijual tapi awal perkenalan dulu sepertinya. Atau mungkin bisa langsung dijual kita juga nggak tahu. Nanti kita akan lihat bagaimana
dinamikanya berjalan. Kemudian ada Subaru. Untuk Subaru ada kemungkinan ya, ini kemungkinan ya. Jadi waktu Editors Gathering tanggal 31 Januari kemarin, itu Subaru sempat memberikan siluet sebuah mobil. Dan itu banyak yang menduga kemungkinan adalah Forester baru ya yang masuk Indonesia. Tapi infonya itu baru akan masuk di kuartal 4. Tadi kita belum tahu nih, kira-kira apakah Subaru Forester baru ini akan diperkenalkan dulu di IMS 2025 atau justru ternyata nggak ada sama sekali. Tapi infonya untuk Subaru itu mereka akan bawa aksesoris STI ke Indonesia ya. Jadi sebenarnya Subaru itu sudah cukup sering bawa aksesoris STI dan beberapa kendaraannya itu juga ada yang dijual special edition dengan aksesoris STI dan itu selalu sold out ya tiap pameran itu terutama di Gias. Dan ternyata kali ini Subaru akan coba lebih serius untuk bawa produk-produk STI di IMS 2025. Kemudian selanjutnya dari Chery. Chery itu sudah dipastikan mereka akan meluncurkan Tiggo Cross karena mereka sudah sampaikan juga pada saat press conference. Ini disebutnya adalah Tiggo 5X yang versi facelift. Ini sudah dipastikan. Tapi kita belum tahu apakah ada perubahan mesin atau enggak. Nanti kita tunggu saja. Kemudian ada kemungkinan juga Chery Tiggo 7 facelift ini juga masuk dalam rencana Chery ya untuk meluncurkan mobil di 2025. Karena memang Chery itu pernah mengupload gambar siluet Tiggo ya. Jadi kalau nggak salah tuh pertama Tiggo Cross sama Tiggo 7 facelift itu sempat pernah diupload di Instagramnya Chery. Tapi kita belum tahu apakah Chery Tiggo 7 facelift ini juga akan ikut dikenalkan di IMS 2025. Selanjutnya dari Great Wall Motor atau GWM itu ada Tank 700. Jadi ini adalah kakaknya dari Tank 500 ya. Ini kita juga belum tahu apakah dia akan dikenalkan di IMS 2025 atau enggak karena info yang beredar sebenarnya Tank 700 ini mau pertama kali itu ditaruh di atau dikenalkan ya kita nyebutnya itu di Tank Studio. Tapi sampai sekarang belum ada kabar mobil itu jadi ada di sana atau enggak atau justru malah mereka mau ambil momen IMS 2025 buat mereka kenalkan dulu buat lihat respon pasarnya bagaimana. Selanjutnya dari Jaiku. Jaiku itu akan ada produk pertama ya yang akan akhirnya mereka masuk ke Indonesia juga ya karena sebenarnya waktu Gias itu Jaiku itu sebenarnya dirumorkan akan ada tapi ternyata nggak jadi. Jadi ini adalah Jaiku G7. Jaiku G7 ini akan ada dua varian ya. Jadi ada varian yang SHS dan turbo. SHS ini adalah super hybrid system. Jadi ini adalah hybrid dan ada yang turbo. Jadi ini nanti kita akan tunggu juga ya harganya karena harganya juga belum ketahuan sebenarnya untuk Jaiku G7 ini. Kemudian nanti juga akan menyusul produk-produk lainnya yaitu adalah Jaiku J8 dan Jaiku J5. Ini kemungkinan besar mereka akan dikenalkan dulu aja ya buat future produknya mereka tapi belum dijual. Kalau Jaiku J8 ini sebenarnya kayak versi mewahnya dari Tiggo 8 ya kalau boleh kita bilang ya. Ini memang terkesan lebih mewah. Selanjutnya ada Jetour. Jetour itu mereka sudah mengkonfirmasi mereka akan meluncurkan satu mobil listrik ya. Yang kemungkinan besar adalah Jetour T2. Jetour T2 ini sebenarnya kalau kita lihat bentuknya masih mirip ya dengan bukan mirip sih kita nyebutnya bisa bersaing ya dengan Chery J6 ya yang dimana tuh menjadi EV kotak yang cukup digemari oleh sebagian orang ya di Indonesia dari awal meluncurnya di Indonesia dan di jalan juga kelihatannya juga cakep bagi sebagian orang. Jadi ini kita tunggu aja apakah Jetour T2 yang akan meluncur di IMS 2025 atau enggak. Kemudian ada Geely. Geely akhirnya comeback ya di Indonesia ya setelah mati suri cukup lama ternyata masuk lagi dengan menghadirkan SUV yaitu adalah Geely EX5. Dan untuk di IMS 2025 sendiri mereka akan mengumumkan harganya nanti di sana. Dan tapi kalau misalnya kalian udah berminat karena memang mobilnya sebenarnya sudah ada ya, sudah diperlihatkan juga ke publik. Kalau kalian minat mumpung masih masa pre-booking ya sampai tanggal 12 kalau saya nggak salah ingat itu ada namanya booking fee cuma Rp10.000 kalian udah dapat asuransi 1 tahun up to 10 juta rupiah jadi kapan lagi kan booking mobil tapi cuma seharga makanan. Selanjutnya ada VinFast. VinFast sudah dipastikan mereka akan meluncurkan VF3 ya karena di akun Instagramnya mereka juga sudah menyampaikan mereka akan meluncurkan VF3 dan kita belum tahu harganya kira-kira bakal di bawah 200 juta atau enggak. Selanjutnya dari MG. Untuk MG sendiri kemungkinan besar ya, ini masih tebak-tebakan juga.
Ini bisa jadi ada MG ZS yang terbaru, ya. Ini SUV yang baru aja launching di Eropa. Mungkin nggak lama lagi akan masuk di Indonesia. Yang kedua adalah MG4 EV long range. Jadi ini adalah MG4 EV yang jarak range-nya itu dia bisa sampai up to 500 km lebih ya. Karena di Thailand tuh ada dua varian. Ada yang range-nya sampai 400 km sekian, sama yang 500 km sekian. Dan ini infonya bakal masuk ke Indonesia untuk yang varian 500 km-nya ini. Nanti kita tunggu aja kira-kira harganya bakal lebih menarik lagi atau enggak. Dan info lainnya adalah untuk MG memang mereka mengumumkan ada kolaborasi bersama klub bola yaitu adalah Arsenal. Dan infonya mereka akan luncurkan salah satu special line-up edition ya yang ada tema Arsenalnya di IMS 2025 juga. Tapi ini masih sifatnya simpang siur ya. Jadi nanti kalian tunggu aja sampai nanti penyelenggaraan IMS. Kemudian untuk bike ini juga kita masih belum tahu ya. Apakah bike akan membawa BJ80 ke pameran otomotif nasional? Kalau kalian pernah ingat di beberapa bulan yang lalu itu menjelang akhir tahun 2024, bike itu pernah bawa BJ80 ke media. Tapi sampai sekarang mobil itu nggak pernah dibawa ke pameran otomotif nasional. Jadi kita belum tahu nih kira-kira bike bakal bawa itu di IMS 2025 atau justru fokus dengan produk yang ada dulu. Tapi satu hal yang sudah disampaikan mereka pada saat press conference, mereka akan memperkenalkan BJ40 untuk ajang APEC Arena. APEC Arena itu adalah Asia Pacific Rally ya. Jadi mereka akan terjun ke sana. Jadi kita tunggu aja nanti di IMS 2025 untuk tampang BJ40 yang dipakai buat APEC Arena itu. Selanjutnya dari BYD. BYD itu akan ada kemungkinan satu produk baru yang kemungkinan besar itu adalah si Lion 7. Jadi ini adalah sebuah mobil listrik ya. Ini adalah mobil listrik yang cukup heboh di beberapa negara di Thailand dan di Malaysia. Ini harusnya nggak lama lagi masuk Indonesia. Kemudian ada sub brand mewahnya dari BYD atau kita sebutnya adalah Denza. Ini adalah Denza D9 adalah mobil MPV listrik yang cukup heboh ya, terutama harganya yang tidak sampai 1 miliar, cuman 950 juta rupiah. Jadi ini menarik banget ya, nanti bisa kalian lihat langsung di IMS 2025. Kemudian dari Hyundai, Hyundai itu akan ada satu produk baru yang akan mereka luncurkan. Ini adalah kemungkinan besar adalah Hyundai Venue. Hyundai Venue ini adalah versi kecilnya dari Hyundai Creta. Dan infonya untuk Hyundai Venue ini akan pakai mesin 1000 cc turbo dengan transmisi dual clutch ya. Jadi ini menarik banget karena di kelasnya yang sekelasnya itu nggak ada yang pakai transmisi dual clutch ya sebenarnya ya, nggak ada ya, karena rata-rata biasanya CVT, karena di kelas ini lawannya adalah Race, WRV, Kia Sonet, ya, rivalnya itu. Dan kita nanti akan pertama kali juga melihat kereta facelift di pameran otomotif nasional. Selanjutnya dari area Eropa ya, ini dari Jerman dulu. Jadi di sini ada Audi. Audi itu ada Audi QX Facelift ini pertama kali juga kita akan lihat di pameran otomotif nasional karena mereka baru launching juga di bulan Januari kemarin untuk Audi QX Facelift. Kemudian dari BMW sendiri itu mereka akan mengkonfirmasi ya mereka akan ada 2 produk baru dan nanti salah satunya akan ada di IMS 2025. Itu bisa jadi BMW X3 baru atau BMW 2 Series Grand Coupe yang versi LCI. Jadi nanti kita tunggu aja siapa yang akan launching lebih dulu. Karena ini infonya udah disampaikan ya waktu media gathering sekitar bulan lalu ya. Memang seperti yang saya infokan juga, tidak semua brand itu ikut press conference-nya dari IMS yang di tanggal 4 Februari. Jadi memang ada yang sudah menginfokan lewat media gathering, ada juga yang infonya itu langsung di press conference, tapi ada juga yang info melalui sosial media. Jadi beda-beda ya caranya. Dan selanjutnya adalah Citroen. Citroen itu ada 2 produk baru yang akan mereka launching, tapi kemungkinan besar adalah produk improvement. Yang pertama adalah Citroen C3 Improvement, yang itu sebenarnya dia sudah disampaikan waktu bulan Desember ya, pada saat sesaat mereka menyampaikan informasi mereka akan mengambil Jeep, ternyata mereka bawa Citroen C3 Improvement yang mereka sudah umumkan dari bulan Desember termasuk dengan harganya. Dan ada kemungkinan juga C3 Aircross Improvement juga akan ikutan nyusul ke IMS 2025. Jadi improvement ini ada dari lampu ya. Lampunya itu nanti jadi proyektor LED, kemudian
power window-nya itu nanti jadi di keempat sisi ya. Jadi masing-masing itu dapat. Kemudian juga AC-nya jadi otomatis ya. Itu adalah 3 hal utama yang menjadi kunci improvement-nya yang saya tahu untuk C3 Aircross. Tapi nanti kita tunggu aja ada apa saja penambahannya. Dan apakah dua mobil ini yang memang launching di IMS 2025 atau justru adalah Citroen Basalt yang sudah dikenalkan dari tahun lalu. Selanjutnya adalah bagian expected cars appear, tapi ini adalah yang berupa gambar. Jadi ini istilahnya mereka ada yang nyampein produk existing terus dimodif, ada juga yang memang benar-benar misteri. Yang pertama adalah Ion. Ion ini ada satu produk yang akan mereka luncurkan, mereka tapi tidak memberitahukan apa. Apakah mungkin Haptek SSR akan masuk ke Indonesia? Kita juga belum tahu. Nanti kita akan tunggu saja karena memang di ASEAN sendiri untuk produk Ion itu sebenarnya kita sudah hampir semuanya dapat ya. Jadi dari Y Plus, Haptek HT, Ion V, tinggal satu lagi yaitu adalah Haptek SSR sama untuk Ion ES itu sebenarnya dia udah launching ya. Ion ES satu lagi yang udah launching. Jadi tinggal Haptek SSR aja yang memang belum masuk ke Indonesia. Kemudian ada DFSK dan Ceres. Untuk DFSK dan Ceres mereka akan bawa dua produk ini ya. Bukan prototipe ya, sebutnya adalah produk yang produk mereka yaitu adalah Ceres 7 dan Ceres 9. Jadi ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu. Mereka mau bawa lagi ke Indonesia. Dan Glora E Premium Camper Van by Delima Mandiri. Kemudian yang terakhir adalah Honri dan Wuling. Jadi Honri itu mereka akan bawa namanya adalah Boma EV. Ini adalah mobil Alphard Mini ya kita sebutnya ya, Alphard K-Car kalau kita bilang. Jadi mereka pertama kali akan melantai di IMS 2025. Dan yang terakhir adalah Wuling. Wuling mereka mengatakan akan membawa dua produk ya, tapi mereka tidak sampaikan secara eksplisit apakah ini produk baru atau update. Ada yang bilang katanya adalah produk update. Kemungkinan besarnya adalah produk untuk produk EV ya. Jadi kemungkinan dari Cloud EV dan REV. Nanti kita tunggu aja kira-kira apakah dua produk itu atau yang lain. Dan selanjutnya adalah brand-brand lain yang tidak saya tampilkan di dalam slide ini karena memang mereka tidak ada info. Jadi yang pertama adalah dari Daihatsu. Jadi dari Daihatsu itu mereka tidak ada update. Biasanya memang mereka cuma ikutan aja ya, sekedar memberikan di IMS. Tapi tetap ada program penjualan ya di IMS-nya. Kemudian ada Neta, Kia, Mitsubishi, kemudian dia ada Mini, ya, dan Maxus beserta juga dengan VW, itu dia semuanya membawa produk existing. Kecuali untuk Mini, itu kemungkinan produk existing ya, kemungkinan ya, tapi ada kemungkinan juga mereka akan nambahin tipe baru, itu juga bisa jadi. Nanti kita tunggu aja sampai penyelenggaraan IMS 2025. Cuman untuk Neta, Kia, dan Mitsubishi, ya 3 itu pada saat press conference mereka menyampaikan mereka hanya akan membawa produk existing yang ada aja. Jadi nanti kita tunggu aja kira-kira bagaimana ya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video overview IMS 2025. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang mau datang ke IMS nanti. Kalian juga nanti bisa lihat, rasakan, dan juga test drive ya kendaraan-kendaraan incaran yang kalian akan beli. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan see you in IMS 2025.